Hai teman-teman, buat teman-teman agar tidak ketinggalan informasi dan tip dari saya, jangan lupa subscribe. Hai teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Prayogo dari Balai Academy. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan bahas tentang UI UX design. Barangkali teman-teman sudah tahu sebetulnya apa sih itu UI dan sebetulnya apa sih itu UX. Lalu apa sih bedanya di antara keduanya? Nah, atau barangkali teman-teman memang baru dengar atau baru tahu. Buat teman-teman baru tahu tentang apa itu UI UX design, yuk kita lihat apa sih sebetulnya UI dan UX design. Yuk kita lihat. Oke teman-teman, sebagai pengantar kita akan lihat. Jadi banyak yang sering mendengar seperti yang saya sampaikan tadi atau membaca tentang UI atau UX. Jadi seorang desainer kemungkinan paham dengan istilah tersebut ya. Tapi banyak juga orang yang menganggap bahwa keduanya itu memiliki arti yang sama. Ya. Kemudian konsepnya juga sama, padahal itu adalah hal yang berbeda. Oke. Jadi ada beberapa orang beranggapan bahwa antara UI dan UX itu sama, padahal itu beda. Memang secara umum bisa kita lihat sama, tapi untuk konsep dan pemikiran UI dan UX memiliki pandangan yang berbeda, teman-teman, ternyata. Lalu apa sih sebetulnya bedanya antara UI dan UX? Nah, pertama-tama yuk kita akan lihat ya, apa itu UI, kemudian apa itu UX. Yuk kita pahami tentang interface. Apa sih sebetulnya interface? Saya yakin teman-teman sudah tahu. Interface dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut juga dengan antarmuka, ya, atau istilah mudahnya adalah tampilan. Adalah suatu yang membantu manusia, ya, kita berinteraksi dengan sebuah mesin, teknologi atau produk untuk mencapai tujuan, ya. Itu interface atau tampilan. Ya, itu bisa berupa produk, itu bisa berupa produk digital, aplikasi, website, atau yang lain. Oke, nah sekarang kita akan lihat contoh produk. Yuk, jadi kita akan lihat barang-barang yang biasa kita gunakan dalam keseharian kita. Contoh gampangannya adalah mug. Nah, mug itu memiliki pegangan yang berfungsi sebagai interface. Kemudian, interface itu membantu manusia itu berinteraksi atau memegang mug agar bisa diminum. Oke, sebelumnya akan saya kasih contoh. Tunggu dulu. Oke teman-teman, kita akan lihat contohnya seperti ini ya. Oke, kita akan lihat. Ini adalah mug ya. Oke teman-teman, perhatikan, mungkin ini yang digambar ini beda agar teman-teman lebih tahu ilustrasi dari apa itu sebetulnya interface interaksi kita. Oke, kalau kita lihat ini adalah interface. Ini adalah salah satu kita sebagai manusia untuk berinteraksi dengan produk tersebut. Oke ya. Ini fungsinya adalah untuk berinteraksi. Apakah ini pada waktu mugnya nggak ada gagangnya, apakah kita masih bisa berinteraksi? Bisa. Kita bisa seperti ini. Tapi salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah ini adalah salah satu interface yang bisa mempermudah ya, mempermudah kita dalam berinteraksi terhadap produk atau benda tersebut. Oke ya, contoh seperti ini. Walaupun dia nggak ada gagangnya, dia juga masih berinteraksi. Nah, tapi kalau bicara tentang fungsi, apakah fungsi dari gagang ini ya sama dengan yang ada di ini? Apakah fungsinya itu sama, teman-teman? Ya, apakahnya fungsinya sama hanya untuk interaksi saja? Tentu saja tidak. Bahwa gagang
gagang ini ya, gagang muk ini fungsinya, contoh kalau kita bikin kopi, ya, kopi panas. Ya. Tentu saja pada waktu kita berinteraksi langsung, contoh langsung pegang sini, kita akan merasakan panas, ya. Namun dengan adanya gagang ini, interface ini, kita akan berinteraksi dengan lebih, katakan lebih aman, atau kita terhindar dari panas yang ada di sisi muk ini. Jadi salah satu fungsinya, selain sebagai alat untuk interaksi, dia juga sebagai fungsi yang lain untuk menahan panas atau menghindari panas yang ada di muk sini. Oke. Karena apa? Ini juga berdasarkan pengalaman orang minum. Jadi kita bicara tentang pengalaman ya teman-teman ya. Pengalaman orang minum, bahkan mungkin setiap kita pada waktu kita minum, kopi baru kita seduh, ya, itu akan terasa panas pada waktu kita pegang langsung seperti ini. Apalagi kalau contoh muknya nggak terlalu tebal, tipis, dia akan terasa panas. Dan untuk ya menjaga keamanan dari rasa panas itu, maka berikanlah gagang. Kenapa? Pada waktu kita berinteraksi dengan pegang ini, maka kita akan terhindar dari panas yang ada di sini. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat yang ada di gambar ini, ya, ada di gambar ini, tentu teman-teman akan lihat bahwa itu muknya, itu gagangnya bagus, cakep, ya. Bahkan di sini ada warna silver atau platinum, dan di sini biasa. Oke, kalau kita lihat secara tampilan, pasti bagus yang ini, benar teman-teman ya. Tapi kalau bicara tentang fungsi, itu bisa sama. Tapi kemudian gini, kalau muk ini kita jual dua-duanya, pada waktu orang akan lihat, orang akan tertarik dengan tampilan interface yang lebih bagus. Kok gagangnya bagus ya? Kalau ini nggak begitu menarik. Ya, akhirnya contoh orang pilih yang gagangnya bagus. Oke, kemudian bicara tentang fungsi. Fungsi ini juga dibuat pertama. Tadi saya cerita bahwa orang bikin kopi dalam kondisi panas, muknya atau gelasnya tidak ada gagangnya. Pasti berdasarkan pengalaman dia akan kepanasan, ya. Kemudian dibuatlah gagang untuk menghindari panas tersebut. Nah, itu salah satu fungsi. Fungsi dari apa? Fungsi dari muk ini berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman orang yang pernah menggunakan, kemudian mengambil kopi dalam kondisi panas langsung tanpa ada gagangnya. Makanya dibuat gagang sebagai satu interface untuk menghindari panas. Nah, dua-duanya bisa kita lihat ya teman-teman. Teman-teman kalau lihat ini dan yang ada di gambar ini, berarti ada dua. Yang pertama adalah tampilan interface, yang satu biasa tanpa dibuat desain sedemikian rupa. Kalau yang di gambar ini ya, yang di tampilan ini adalah dia bagus, dibikin kayak love ya, kayak love gitu. Kalau ini biasa. Oke, secara tampilan bagus ini. Oke. Tapi secara pengalaman tentu sama. Karena pengalamannya sama digunakan untuk menghindari panas atau yang lainnya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang setir mobil. Oke, saya yakin teman-teman sekarang lihat setir mobil itu bagus-bagus ya. Tampilannya bagus-bagus. Bahkan ada yang dikasih cover gitu kan, akan tampil lebih bagus. Dan juga bentuknya serta secara fungsi di sini. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang tampilan interface dari setir mobil, tentu kalau hanya berdasarkan desain, itu akan melihat bagus atau enggaknya. Tapi kalau berdasarkan fungsi, tentu berdasarkan pengalaman orang pada waktu nyetir. Ya, baik di situ ada fitur-fiturnya, di mana dengan ada fitur yang langsung di gagang setir itu akan mempermudah orang berinteraksi dengan fitur-fitur yang ada di gagang mobil ini. Dan semakin berkembangnya zaman, tentu setir mobil ini akan terupgrade, akan ada pembaruan, ya seperti itu. Nah, dari sisi tampilan dan dari sisi fungsi atau penggunaannya. Oke ya teman-teman, dari sini mudah-mudahan teman sudah mulai paham bahwa antara fungsi berdasarkan pengalaman dan tampilan secara desain atau interface. Oke, nah sekarang apa sih sebetulnya hubungannya? Pegangan pada muk ini adalah interface, adalah interface media manusia untuk berinteraksi.
ya, seperti ini. Stir juga sama, adalah media untuk berinteraksi, ya, berinteraksi kita stir, ya. Nah, keduanya adalah interface. Mau di stirnya bentuknya jelek, nggak terlalu bagus, tapi dia secara interface ya kelihatan. Oke, jadi kalau dalam konteks desain digital, ya, kalau tadi produk nih, ya, ini produk fisik nih. Nah, kalau dalam konteks desain digital, UI design fokusnya pada membuat pengalaman visual. Oke ya. Konteks visualnya. Oke ya. Pengalaman visual atau visual experience yang meliputi seluruh layar halaman dan titik interaksi atau touch point yang membantu user melakukan aktivitas dari tab A atau tab ke B, dari tab 1 ke tab lain. Nah, kita akan lihat contohnya pada waktu kita klik tab, ya, melakukan tab pada mobile atau handphone, kemudian melakukan scrolling pada website, ya, atau tampilan seperti ini, atau melakukan swipe di atas gambar, ya, atau melihat galeri. Nah, contoh seperti ini. Nah, seperti itu. Oke ya. Dari sini teman-teman sudah mulai paham ya. Oke. Nah, sebuah area segi empat yang berisi nama seseorang, foto, dan informasi lain di halaman chat list chatting adalah interface. Ini kayak gini contohnya nih. Nah, ini tampilan interface ya. Ini interface. Ini di WhatsApp contohnya. Oke ya. Ini adalah tampilan. Ya, ini contoh di WhatsApp. Nah, kemudian kita akan lihat. Ya, kita akan lihat perhatian dari seorang desainer UI, ya, atau UI designer adalah hal-hal visual. Nah, dan ini pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan bisa ditanyakan kepada desainer. Nah, ini tampilan. Oke, apa sih sebenarnya yang akan ditanyakan? Oke, ini kita bahas ke UI. Nah, pertanyaan yang bisa ditanyakan adalah untuk apa ya aku mendesain perangkat ini? Untuk apa? Berarti tujuan dari mendesain itu untuk apa? Ini untuk desain lah ya, UI. Lalu bagaimana aku akan menaruh suatu elemen di depan user? Jadi si UI designer dia akan memikirkan, dia akan mengatur strategi di mana dia akan naruh ini, gambar ini, dia akan taruh fitur atau menu yang lainnya, ya, contoh fitur search atau fitur yang lain. Jadi gimana dia? Pasti akan sesuai dengan desain yang akan dia rancang. Lalu bagaimana aku bisa membuat informasi menjadi lebih jelas dan mudah diakses dan dipahami? Nah, UI design dia akan berpikir juga bagaimana nih agar ikonnya, menunya, atau fitur-fitur yang di sini itu lebih mudah diakses. Oke ya. Nah, lalu bagaimana membuat interaksi user menjadi lebih sederhana? Oke. Menjadi tampilan user menjadi lebih sederhana. Jadi konteksnya seperti ini. Jadi bagaimana si UI designer akan merancang, ya, bagaimana sebuah interaksi menjadi lebih sederhana. Jadi kalau dari sisi langkahnya dia nggak terlalu bertele-tele, terlalu cepat. Langkahnya simple, nggak muter-muter. Ya, jadi pada waktu mereka si user itu berinteraksi akan lebih mudah, lebih sederhana. Kemudian apakah ada brand guideline-nya atau desain guideline yang harus diketahui? Perlu nggak? Nah, dia akan pikirkan itu. Kemudian apakah user berhasil mencapai tujuannya? Kalau si user ingin melihat status, contoh nih, ingin melihat story, si user mestinya jangan terlalu bingung. Tapi di si user begitu cari, oh letaknya story, itu di sini contoh. Nah, jadi jangan sampai si user itu kebingungan untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Contoh dia pengen lihat story. Oke ya, itu yang yang akan dilakukan, yang akan dipikirkan, kemudian akan dirancang oleh si UI designer. Oke ya. Nah, lalu apa sih
yang dimaksud dari user experience design. Kenapa UI dan UX selalu bersama? Oke, yuk kita memahami peran UI dan UX designer melalui konsep setir mobil. Yuk kita lihat. Oke, secara konsep saya akan bacakan ini, tolong teman-teman perhatikan. Apakah kamu tahu bahwa mobil pertama tidak memiliki setir seperti yang kita lihat sekarang itu bulat begitu itu ya. Dulu konsep mobil itu menggunakan pasak ya, pasak kemudi gitu. Dan dinavigasikan dengan cara menggerakkan pasak ke kanan dan ke kiri. Oke ya. Dengan satu tangan. Saat menggerakkan pasak itu tidak hanya tangan pengemudi yang berat, tapi juga badan. Oke ya. Yang harus turut bergerak, dan hal itu memberikan usaha lebih keras, lebih susah pada waktu menavigasikan, mengendarai itu ya. Nah, ini bentuknya teman-teman bisa lihat gambar. Itu dulu ya, mesti begini ya. Dia tuh ekstra menggerakkan. Tapi kan memang teknologi di awal tentu belum sempurna. Dia mobil di awal-awal seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana cara menemukan masalahnya? Oke. Kalau bicara tentang setir ya, konsepnya gitu. Jadi ini biar teman-teman tahu arahnya seorang UX designer. Ya. Kita lihat cara menemukan masalahnya. Oke. Nah, di sini bagaimana cara menemukan masalah dari permasalahan setir ini? Oke. Jadi seorang UI desainer akan memperhatikan perilaku pengemudi, kemudian memahami bahwa tidaklah mudah untuk mengemudikan mobil dengan pasak tersebut. Ya karena ya susah ini ya. Oke ya, susah. Hal ini menjadi perhatian desainer ya untuk mendesain si setir yang kayak pasak itu. Ya, di sini gambaran cara mengemudikan quadricycle. Oke. Nah, kemudian si UX designer akan melakukan interview terhadap pengemudi. Akan nanya-nanya nih sama sopirnya atau pengemudinya atau drivernya. Dan kemudian akan menulis ya, mencatat. Membuat hipotesis mengapa pengalaman menggunakan mobil dengan pasak kemudian tersebut menyulitkan. Atau tanya gimana sih kesulitannya, bagaimana sih pengalaman menggunakan setir mobil menggunakan pasak gitu. Nah, lalu memahami hal apa yang kemudian membuat pengalaman buruk terjadi selama mengemudikan mobil tersebut ya. Dan kemudian mencari cara bagaimana dia bisa membuat pengalaman pengemudi ya, mengemudi lebih mudah dan nyaman. Jadi si pengemudi atau si sopir ini akan ditanya bagaimana pengalaman mengemudikan menggunakan pasak. Maka si driver atau sopirnya akan cerita bahwa ternyata menggunakan setir itu agak kesulitan. Kenapa? Selain badannya bergerak itu juga berat ya, karena dia bisa kanan kiri gini ya. Dan setelah itu si UX designer berdasarkan interview, berdasarkan pengalaman dari si driver itu, si UX designer akan memikirkan, akan merancang bagaimana caranya merancang sebuah desain berdasarkan pengalaman si pengemudi. Nah, agar apa? Si pengemudi lebih mudah. Ya kan awalnya lebih susah, nanti kan lebih mudah. Kemudian lebih nyaman. Ya, tadi mungkin jelas pasti ditanyakan tentang bagaimana kenyamanannya. Kemudian kemudahan. Ya, kemudahannya seperti apa. Nah, setelah itu baru nanti akan dirancang desainnya berdasarkan hasil interview atau hasil wawancara terhadap si sopir tersebut. Nah, kemudian berdasarkan hasil itu si perancangnya atau UX designernya muncul setir-setir yang sudah bulat ya, kan lebih dinamis kalau bulat itu, yang dapat digunakan dengan kedua tangan. Nah, ya dengan kedua tangan lebih smooth dan digerakkan lebih enteng gitu, kanan dan ke kiri. Nah, UX designer bisa menggambar sketsa ya, gambar konsep setir mobilnya atau bahkan membuat prototipenya atau sampel yang bisa kemudian ditunjukkan secara fungsi. Makanya kalau bulat itu lebih mudah ya, lebih tangannya bergerak lebih mudah. Seperti itu. Karena si UX designernya akan bertanya, akan melakukan interview
tentang pengalaman si sopir menggunakan pasak sebagai setir gitu ya. Nah, kemudian evolusi kemudi mobil sebelum masa perang menjadi setir seperti yang sekarang kita kenal. Jadi harus secara cerah, lalu kita lihat sejarah, tentu evolusinya dari tentu saja teknologi setir mobil dari pertama sampai yang sekarang kita rasakan. Nah, jadi dalam kasus setir mobil ini, UI designer akan bekerja sama dengan UX. Oke ya, UI ya akan bekerja sama dengan UX designer, mendesain bagaimana antar muka setir tersebut bisa berfungsi sesuai dengan konsep yang dikembangkan. Contoh, material apa yang akan digunakan untuk setir tersebut, posisinya seperti apa yang pas untuk kemudian di mana menempatkannya. Oh, kalau di sini tuh susah, nggak enakin. Oh, di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, itu menjadi atau di tengah gitu ya. Nah, itu menjadi pertimbangan dari UI UX-nya. Kalau contoh di tengah berdasarkan pengalaman gampang, kalau di kanan atau di kiri, nah itu melakukan riset juga. Oke. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa UX mencari solusi dan UI menentukan tampilan. Nah, itu bedanya. Kalau dia UI itu fokus pada tampilan. Kalau UX adalah mencari solusi. Solusi apa? Berdasarkan pengalaman ya. Begitu sulitnya menyetir dengan pasak. Oke ya. Jadi dua-duanya memang tidak terpisahkan. Ya. Karena dua-duanya mesti berkolaborasi. Yang satu bagaimana tampilannya bagus, yang satu bagaimana solusi untuk memberikan solusi pada driver atau orang nanti yang akan setir mobil. Oke ya. Nah, kita akan lihat. Jadi UX experience adalah menurut Interaction Design Foundation, UX design adalah proses yang digunakan untuk menciptakan produk yang memberikan pengalaman bermakna, nih ya teorinya ya, dan relevan bagi pengguna. Hal ini dilakukan dengan melibatkan desain seluruh proses untuk memperoleh dan mengintegrasikan produk termasuk aspek branding, desain, kemudian kegunaan dan fungsi. Itu UX ya. Jadi kata kuncinya adalah function atau fungsi atau kegunaan. Nah, perhatian utama untuk UX designer itu apa? Oke, yang pertama adalah perhatian utama UX ini. UX designer cenderung lebih banyak mengasah sisi analitis ya. Jadi siapa yang menggunakan produk? Oke. Kemudian seperti apa kesuksesan produk bagi si user? Kemudian tujuannya apa yang seharusnya bisa dicapai oleh si user ya. Apakah kenyamanan atau juga keindahan? Kemudian riset seperti apa yang harus dilakukan? Apa hasil risetnya? Bagaimana kita akan menggunakan hasil riset tersebut? Kemudian pain pointnya apa yang user rasakan? Kemudian apa cara yang lain yang sedang mereka gunakan untuk memecahkan masalah tersebut? Oke ya. UX role di lingkungan pekerjaan saat ini dalam proses pembuatan sebuah produk digital seperti aplikasi mobile atau website secara umum. Ada beberapa job title atau sebutan posisi yang mendukung pengembangan strategi peningkatan pengalaman pengguna atau UX di sisi desain produk. UX designer, UI designer, jadi ada 4 ya. UX researcher, UI UX designer. Jadi ada yang khusus cuman hanya UX saja, UI saja, ada yang memang dua-duanya dia menguasai UI dan UX ya, UI dan UX. Jadi di posisi nomor 4 sebenarnya memiliki beban kerja di posisi 1 dan 2. Namun setidaknya memiliki pengetahuan dari posisi 3, posisi 1, 2, dan 3. Ketiganya posisi ini semuanya sangat mirip satu sama lain. Jadi kalau ada nggak yang kira-kira orang yang risetnya oke, desainnya oke, kemudian UX-nya oke, ya bisa saja mereka kuasai semua. Tapi kalau akan lebih mudah dia bekerja secara tim, kerjasama, ada UX, ada yang UI-nya, ada yang
UX researcher. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya UX designer melakukan penelitian dengan pengguna, membuat strategi desain, melakukan testing dan membuat prototipe produk. Nah, kemudian mengkomunikasikan proses mengembangkan produk dan hasil tesnya. Jadi, ia bisa membuat strategi produk dengan melakukan riset pengguna, namun setidaknya bisa membuat prototipe. Sedangkan UI designer, dia membuat desain halaman sebuah produk atau mockup dan akan melakukan tes atau mengetes halaman tersebut kepada pengguna. Kemudian mengkoordinasikan visual design pada desain halaman dengan strategi UX ya, secara keseluruhan. Membuat prototipe visual dan style guide produk. Jadi ia bisa mendesain visual namun tetap harus paham cara mengetes atau melakukan tes tampilannya. Oke, kita lanjut dengan UX researcher. Jadi di UX researcher ini lebih ahli di sisi penelitian. Penelitian tentang apa? Tentang pengguna dan tentang produk. Tetapi masih tahu bagaimana membuat prototipe seperti UX dan UI designer. Kemudian kalau UI UX designer, perannya mencakup beban UI dan UX designer, namun masih bisa ya, yang berarti mereka mungkin lebih cenderung menjadi jack ya of all trade di sisi desain. Jadi secara visual dan strategi paham bagaimana pengalaman pengguna melalui suatu proses melakukan suatu untuk mencapai suatu tujuan goals dalam sebuah produk atau user journey. Bertanggung jawab untuk mengembangkan prototipe desain dan mock-up-nya. Kemudian memiliki cukup pengetahuan tentang riset yang biasa dilakukan oleh UX researcher. Oke. Nah, belum lagi juga semua posisi UX harus setidaknya memahami aspek bisnis. Bisa dibilang peran UI UX designer ini merupakan yang tersulit untuk menjadi benar-benar ahli karena meliputi banyak aspek ya yang harus mereka pelajari dan kuasai. Oke teman-teman, jadi itu adalah pengantar dari UI UX design. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan dengan penjelasan ini akan lebih jelas dan lebih paham tentang apa itu si UI, tentang apa sih itu UX, apa UI designer, apa UX designer. Jadi kenapa selalu ada UI, ada UX. Jadi dari keterangan tersebut, dari ulasan tadi, mudah-mudahan teman-teman sudah mulai bisa membedakan apa itu UI dan apa itu UX. Apa bedanya keduanya? Mana fokusnya UI, kemana fokusnya UX. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu teman-teman, pengantar dari materi kita UI UX Design. Mudah-mudahan dengan adanya ulasan ini bisa mencerahkan teman-teman untuk mengetahui apa sih itu UI dan UX Designer.